salam alat berat ya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Ini Duster D5P. Jadi kita akan menghidupkan unit ini nih. Ini sudah lama banget parkir di sini ya. Ini Dusternya udah lama banget di sini, sampai sampingnya ini udah jadi warung loh. Udah jadi warung ya tuh, tempat nongkrong. Ini Dusternya katanya mengganggu warung ya, mengganggu warung operator. Jadi ini mau dipindahkan ya, itu di sini. Nah ini jangan lupa kopi dulu sebelum kerja, kita kopi dulu. Kopinya mantap. Mantap. Jadi sebelum kita menghidupkan engine ya semua, kita harus memastikan dulu teman-teman secara visual ya. Ini biar nggak lama videonya, secara visual kita cek. Ini bagian dari P2H sebenarnya ya. Jadi kita ngecek oli mesin, level sama warnanya, oli transmisi, coolant radiator atau air radiator kita cek. Terus kondisi solar juga, kondisi kebocoran juga ya, sama visual lainnya ya. Visual lainnya kita lihat sini nih. Nah, ini kondisi engine-nya, engine ya. Nah, ini air cleanernya, engine. Ini untuk pengisian olinya, pengisian oli mesin. Ini untuk dipstick gitnya ya. Nah ini jadi di sini dicek olinya seperti kondisi gimana. Kita lihat ada kebocoran nggak ya. Kondisi supply pumpnya ya. Jadi kita harus pastikan secara visual apa ini mungkin nggak untuk dihidupkan ya, secara mekanikalnya maksud saya ya. Contoh misalkan kalau misalkan core radiatornya rusak ya jangan hidupkan gitu loh, harus diperbaiki dulu kalau bocor ya. Tapi kalau kondisi masih oke, masih bisa ya, bisa kita hidupkan. Terus terjadi part-part yang dikanibal ya, misalkan nggak ada spare partnya, komponennya nggak ada, kita cek misalkan pipa-pipa ini biasanya nggak ada nih ya, pipa yang kenosol itu nggak ada ya, jangan dihidupkan ya, percuma, nggak bakal bisa dihidupkan gitu. Jadi kita cek semua dulu secara visual dulu ya, apa ada barang yang hilang di komponen engine atau lainnya ya, atau ada yang abnormal. Nah, kalau misalkan semua kondisinya masih lengkap, masih bagus, engine ya, bagian ini bagian kiri, terus yang di sana bagian kanan kita cek. Cek air radiator ini. Oh, itu ada posisinya. Oh, ada. Penting ada dulu air radiatornya. Klik ini levelnya. Wis, udah begini nih. Ini untuk oli transmisi kita cek. Oli transmisi di sini. Ini pengisiannya, ini levelnya. Untuk kalian yang belum subscribe, tinggal klik aja tuh tulisan subscribe yang background merah ini, klik. Oke, jika sudah subscribe, udah hilang, tinggal kalian pencet loncengnya. Good job. Lihat kabin, kondisi kabinnya dulu seperti apa. Udah banyak kabel-kabel ya. Ini kayaknya udah informasinya 2 hari yang lalu dicoba dihidupkan sama teman kita juga ya, tapi nggak berhasil. Nih kita lihat. Ini setting key-nya ya. Tadi ada yang jatuh apa nih?
ini kunci kontaknya dia. Oke, ini kondisinya. Oke, ini kunci kabinnya udah parah ya. Tapi karena ini unitnya masih mekanikal, jadi tidak terlalu sulit untuk menghidupkan unit ini. Sombong amat. Nah, kita udah memastikan sebelumnya engine kondisi bagus, level-level oli kondisi bagus ya. Nah, sekarang sebelum kita menghidupkan, kita harus memastikan dulu pergerakan dari ini nggak ada masalah ya, teman-teman. Nah, ini seperti gini nih. Ini parking brake-nya dia. Ini kondisinya ke bawah, berarti kondisi free ya. Nah, ini kalau mau hidup dari ke atas. Nah, begini ya. Jadi ini dia posisi parking. Jadi pada saat nanti engine hidup, karena kita nggak tahu kondisi ininya ya, apa namanya, kita nggak tahu kondisi dari handle ini apa fungsi atau tidak. Takutnya dia berfungsi kan, kedorong atau gimana. Jadi udah nge-brake duluan, jadi safety. Handle yang sebelah kiri, tangan kiri kita, lihat ya. Jadi ini untuk lever gas ya, teman-teman. Nah, jadi kalau ke depan dia mematikan atau minimal kalau ditarik full, ini menambah putaran mesin ya, atau hang idle dia sampai mentok. Nanti kita harus pastikan tuas ini ke FIP sana ya. Nanti kita akan buktikan kalau dia bergerak ke full sini, apa FIP-nya ketarik juga gitu, enggak gitu ya, mechanical FIP-nya di injection pump-nya. Karena kalau ini sampai mentok-mentok juga ditarik, kalau di sananya nggak bergerak ya, ini nggak bakal bisa hidup ya gitu. Karena kalau untuk doser mechanical dia dari posisi mentok gini, dia harus tarik sedikit ya teman-teman. Nah, segini untuk pembukaan awal. Nah, ini untuk tuas fuel ya, fuel lever control namanya. Kontrol ya, sorry, jangan sampai salah sebut, kontrol. Good job. Kalau ini untuk transmisi ya. Jadi ini tuas transmisi, gigi kecepatan, gigi 1, gigi 2, gigi 3, sama gigi tekan. Ya. Kalau orang Sunda pasti tahu gigi tekan bawah. Nah, ini posisi ini netral ya teman-teman, netral. Nah, dari sini ini kalau ke bawah nanti ada 1, 2, 3, karena ini udah nggak ada ya. 1, 2, 3 itu untuk maju. Jadi bagian ini untuk maju. Jadi kalau kita tarik, nah, ini 1, tarik lagi 2, 3. Nah ya, nah 3 tuasnya. Nah kalau ini mundur harusnya ya. Nah ini 1, 2, 3. Itu transmisi, kecepatan ke sini gerak ke sini itu maju, kalau pindah ke sana dia mundur ya. Oke, itu ini posisinya harus netral. Ingat, ini harus netral ya. Nah, netral kan. Nah, yang kedua ini untuk steering ya. Jadi kalau di sini nanti unitnya belok ke kiri, kalau ini ditarik belok kanan. Udah gitu aja ya, steering gampang kan. Mantap. Kalau ini untuk ripper ya, pergerakan ripper belakang tuh. Nah, ripper pakai ini. Nanti kita pastikan dulu tuasnya ini bisa bergerak ya. Setelah ini tuasnya kita bergerak, baru kita cek yang di levernya sana, di palep-palepnya itu memang ketarik nggak gitu. Ini locknya. Ini kalau harus diangkat, nah gini, baru ya. Tuh. Jadi pergerakannya lah, kalau ini dia naik, blade-nya naik. Kalau ke depan, blade-nya turun. Kalau dia ke samping, nah, nanti yang untuk blade apa namanya, angle-nya ya, sudutnya itu tuh, lihat nggak? Nah itu akan gerak ya. Nanti kita tes. Nah ini, jadi blade-nya begini nih, bisa naik turun gini ya, miring, kemiringan blade. Ya ini, terus ini kalau ini untuk ini locknya, untuk ripper tadi ya. Ini ripper, ini tuasnya tarik aja. Nah ini free dia, kalau gini free ya. Nah, oke, kita pastikan ini udah bisa bergerak. Tinggal nanti kita cek palep-palepnya ya. 2000 years later.
Nah itu yang lever gas, tarik pelan-pelan ya. Nah nanti kita gas itu apa ini bergerak nggak? Nah, ini untuk FIP nya ya. Nah dorong terus, tarik, dorong. Oke, dia mau bergerak ya. Hop, mundur dikit mas, pelan-pelan. Terus, terus, terus. Agak maju dikit, dikit aja. Tarik, tarik. Sorry, tarik. Hop, nah segini aja ya. Kita mau ngidupin segini untuk membuka awal ya. Oke, tuh. Kelihatan nggak ya? Udah bergerak tuh, luasnya tuh bergerak ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang punya steering. Nah, sekarang kita steering. Tarik yang kanan dulu. Nah, ini tuas untuk steering gerak. Oke, bergerak. Sebelahnya, sekarang sebelahnya. Ah, ini bergerak ya. Oke, siap, udah steering mantap. Sekarang punya rem, brake pedal. Nah, ini brake pedalnya aktif kiri kanan. Nah, itu dia dua-dua ya. Nah, itu brake pedal. Nah, sebelah aja mas, sebelah yang kanan, injeknya yang kanan aja. Nah, yang kanan gerak. Oke, lepas yang kanan, yang kiri. Yang kiri injak. Nah, ini fungsi ya. Secara lever dulu ya teman-teman. Secara lever ya fungsi. Good job. Nah, itu dulu yang depan. Yang buat blade dulu, bukan yang sini depan. Nah, itu yang blade dulu ya. Nah, kita akan pastikan ini nih. Ini tangki hidrolik. Nah, ini untuk valve-nya. Ini valve untuk blade. Tarik. Tengah-tengah. Tarik. Nah. Dorong. Oh, sekarang ke samping. Nah, ini. Nah, ini oke. Nah, ini untuk blade-nya, ini untuk nanti ini untuk blade naik turun, ini untuk nanti yang itu tuh. Yang untuk miringnya ya. Silinder yang untuk miringnya. Secara ini mas fungsi levernya ya. Tapi kita nggak tahu dalamannya difungsi atau enggak, yang penting ini dulu. Oke, sekarang yang itu. Nah. Oke, nah ini naik turunnya. Oke, siap. Ini fungsi ya, naik turun tuh. Masnya. Set. Ini secara fungsi lever masih oke. Coba kiri kanan. Nah, ini oke juga. Set. Oke, siap. Oke ya. Mantap. Tambahan kita ngecek juga yang dalam situ ya, jangan sampai nanti ada hewan-hewan ya, karena kalau sudah lama dia stop biasanya ada kucing atau apa di situ. Jadi pastikan dulu area kipas itu aman ya dari material lain, misalkan kayu atau binatang, itu harus kita pastikan. Nah, kayak gini tuh aman. Kayak gini sudah kanan aman ya. Nah, startingnya di sini. Ini karena elektriknya sudah kacau. Nah, kemarin dulu itu dia salah ya. Jadi kalau untuk yang ini caranya jangan ini dengan ini, dia nggak bakal mau, tapi ini dengan yang ini kecil ya, karena safety relay-nya udah nggak ada. Dan caranya jangan langsung di sini, tapi kita kasih kabel. Jadi kabel ini ke atasin, terus kita pasang kabel juga ke sini ke atasin yang besar ya teman-teman. Baru nanti kita di atas di sini nih. Kalau di sini lebih aman ya. Oke, itu ngejampernya. Jadi di setting motornya ini sama terminal ini nih, yang kecil ini. Oke. Itulah bukanya. Nah, itu kita buka, kita pasang di situ. Nanti sampai gua patah hidupin ya. Ya. Nah, sampai agak berat dikit. Oke, siap. Itu dulu ya. Nanti sambil nanti lihat kalau ada abnormal ya.
Ini udah coba kita hidupin, tapi dia nggak mau hidup ya. Jadi kita harus langkah kedua sebenarnya. Di sini itu ada preheater ya, saya lupa jelasin. Jadi kalau kondisi dingin itu kita aktifkan preheaternya. Preheater itu kalau switch kontak ke kiri itu preheater. Jadi ruangan udara ini dipanaskan ya, di intake manifold. Di setiap pemasuk itu ada namanya preheater, baik di PC, di ekskavator, di loader. Kita akan panaskan. Cuma karena ini udah nggak ada kabel-kabelnya, berarti kita nggak bisa manasin udara untuk masuk ruang bakar ya, untuk mempermudah pembakaran, nggak bisa. Nah caranya adalah kita akan tembak sebentar. Ini hanya sekali aja, sesaat ya teman-teman, jangan sering dilakukan karena untuk memicu ledakan ya. Ada perbedaan antara pembakaran dengan ledakan. Sebenarnya kalau pembakaran itu adalah ledakan yang diinginkan, tapi kalau ledakan yang dimaksud ketika menambahkan WD atau kotak cleaner itu pembakaran yang tidak kita inginkan ya. Ini kayak kita ngasih nos aja, kalau di mobil kita kasih nos kan. Nah nanti penjelasannya mengenai pembakaran, mengenai ledakan, intake, exhaust, langkah power, langkah kompresi mungkin pada saat kita ngebahas engine ya. Nah, Good job. nah ini untuk memanaskan ruang udara kita bantu ini ya. Kenapa? Karena kalau sampai 3 kali kita gagal start ya, sampai 3 kali atau 4 kali kita gagal start, maka baterainya akan ngedrop. Karena baterainya ini pakai baterai bukan baterai unit, ini pakai pinjem punya truk nih. Tuh punya truk yang putih itu. Jadi kalau 4 kali gagal start ngedrop ya selesai lah ya. Ya bisa CRC, kontak cleaner atau WD ya. Ya di dalam ini kita tambah sedikit aja, jangan banyak-banyak. Baru kita akan tes lagi. Oke. Ini udah kita tambahkan, udah kita semprot ya. Untuk memancing dia mau hidup nggak. Oke. Mantap. Wih, mantap. Oke, kalau sudah hidup, biarkan aja dia low idle sambil kita mengecek keliling ya. Apakah ada kebocoran atau abnormal lainnya. Jika ada abnormal lainnya, kebocoran yang parah, maka segera matikan. Oke, kita cek. Aman ya. Itu aman, Gus? Aman, bocor? Aman ya? Tutup, aman. Teman-teman, demikian ya sedikit ya cerita pekerjaan saya bagaimana menghidupkan doser yang sudah lama tidak beroperasi atau tidak bisa hidup ya. Sebenarnya mau ngapain sih saya di sini? Sebenarnya saya mau PPM, program pemeriksaan mesin. Oke, demikian cara menghidupkan ya. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Kita PPM dulu ya.